Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Allah yang kami sembah dan tinggikan di dalam diri Yesus Kristus. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, itu adalah doa kami. Kami ingin seperti Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ingin mempunyai hati yang lemah lembut terhadap sesama kami. Kami ingin memperhatikan sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini ya Tuhan, jemaat-Mu hadir dengan penuh kerendahan hati untuk menyembah dan meninggikan Engkau ya Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami, supaya kami senantiasa semakin lama semakin serupa Kristus. Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa Roh Kudus. Sehingga firman itu akan mengubahkan hidup kami. Firman itu akan memerdekakan kami ya Tuhan dari belenggu dosa yang senantiasa mengikat kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan boleh membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita tadi sudah membacakan teks dari Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Dan saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang kesalehan sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang kita baca tadi terlihat dengan jelas bahwa Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka mempunyai kehidupan yang ganda. Artinya adalah bahwa mereka itu tidak melakukan apa yang mereka katakan. Yesus tidak suka dengan kehidupan orang-orang yang munafik. Dan itulah sebabnya Yesus mengecam sangat keras terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalam perikop yang kita baca. Beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara masih teringat. Ada beberapa pejabat, ada beberapa pengurus partai juga mempropagandakan satu tekad. Mereka terus-menerus menghimbau dan tampil di depan publik dengan mengatakan katakan tidak pada korupsi. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kejadian yang kita bisa saksikan. Bahwa ternyata satu persatu daripada mereka yang mengatakan katakan tidak pada korupsi itu, ternyata terbukti di depan hukum bahwa mereka ternyata melakukan korupsi itu sendiri. Dan mereka ditangkap oleh KPK dan akhirnya saudaraku, banyak di antara mereka yang harus dihukum dan masuk di dalam penjara. Itulah kehidupan yang dikecam oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa pada saat seseorang mengatakan hal yang satu tetapi melakukan hal yang lain, itu dinamakan dengan hipokrit, munafik. Dan Tuhan Yesus melihat di dalam melakukan pengajaran, di dalam kehidupan sehari-hari bersinggungan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, Yesus melihat kehidupan daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut. Mereka dikatakan seringkali membebankan sesuatu kepada orang-orang lain, tetapi mereka tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita ingin
belajar bagaimana supaya boleh mempunyai kehidupan yang saleh. Bagaimana supaya boleh mendapatkan kesalehan sejati di dalam hidup kita sebagai murid dan pengikut Kristus. Dan itulah yang Yesus inginkan di dalam hidup kita sebagai murid dan pengikutnya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan sesuai dengan konteks yang kita baca. Di dalam teks Alkitab yang kita baca, hal pertama yang perlu kita lakukan dan kita miliki supaya mempunyai kehidupan yang saleh, supaya kita boleh mempunyai kesalehan yang sejati adalah kita harus rendah hati, memiliki kerendahan hati. Dikatakan di Alkitab bahwa Allah kita adalah Allah yang menentang orang-orang yang sombong. Allah kita melawan orang-orang yang tinggi hati, tetapi Dia berbelas kasihan dan peduli dengan mereka yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudaraku, tidak mudah untuk memiliki kerendahan hati. Karena pada dasarnya sebagai manusia yang berdosa, kita mempunyai kecenderungan dosa. Kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa, mereka mempunyai keinginan untuk sama seperti Tuhan. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itulah jeratan pertama dosa bagi manusia yang ingin sama seperti Tuhan. Mereka jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan Yesus di dalam teks yang kita baca memperingatkan, ya, melihat kehidupan daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dikatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan itu hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi pada saat mereka melakukan sesuatu, mereka ingin supaya perbuatan mereka itu dikatakan baik oleh orang lain. Ya, ada seorang majelis di sebuah gereja yang marah-marah kepada bendahara. Dia mengatakan, Ibu Dewi, mudah-mudahan nggak ada Ibu Dewi di sini. ya, bukan Dewi di sini ya, Dewa yang di tempat lain. Ibu Dewi, Anda kan sebagai seorang bendahara gereja harus mencatat dengan rapi dan tertib, memberitakan persembahan yang masuk, ya, diumumkan di dinding gereja supaya jemaat bisa melihat. Ya, itu persembahan Natal saya kok belum dicantumkan di situ. Wah, ya, ternyata dia marah-marah karena mencela Ibu Dewi bendahara yang lalai. Ternyata setelah diteliti, oh, sudah kami umumkan Pak minggu lalu, Bapak kan keluar kota. Ya, ternyata sang majelis itu memberikan persembahan besar untuk Natal dan dia tidak melihat ada persembahannya dicantumkan di dinding gereja. Ya, pertanyaannya adalah apakah majelis itu memang benar-benar concern bahwa seorang bendahara harus melakukan tugas dengan baik, mencatat dan melaporkan persembahan jemaat, ataukah dia ingin supaya perbuatannya yaitu memberikan persembahan yang besar diketahui oleh orang lain? Hanya majelis itu yang bisa menjawab. Kita sendiri perlu masing-masing mengintrospeksi diri pada saat kita melakukan pelayanan di gereja, pada saat kita mengunjungi panti werda, pada saat kita memberikan donasi kepada orang-orang miskin, panti asuhan dan sebagainya. Apa motivasi kita? Apakah kita ingin supaya perbuatan kita itu dilihat orang? Hati-hati saudaraku, ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Kita sering melihat ya di televisi ya bagaimana orang-orang ya
orang-orang kaya yang memberikan donasi minta diliput ya secara besar-besaran, dipublikasikan di berbagai media yang mereka lakukan supaya diketahui oleh orang lain. Tuhan Yesus mengatakan mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sikap sombong dan tinggi hati itu ya sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Itulah yang harus kita hati-hati dan sungguh-sungguh menjaga supaya kita tidak sombong dan tinggi hati. Kita boleh mempunyai kehidupan yang saleh, memiliki kesalehan yang sejati dengan memiliki kerendahan hati. Dan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perjanjian lama, kita mengetahui ada seorang kaisar yang begitu tinggi hati, begitu sombong. Dia ingin supaya rakyatnya itu menyembah dia. Namanya adalah Nebukadnezar. Pada saat dia mencapai puncak kesombongannya, Tuhan memberikan hukuman. Dan kita harus sangat berhati-hati, Bapak Ibu Saudaraku. Hukuman Tuhan itu berlaku di sepanjang masa. Bukan hanya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi berlaku juga pada hari ini dan selama-lamanya. Dikatakan di dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Sangat ngeri ya saudaraku ya. Dia makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Artinya dia tidak tinggal di dalam istana yang megah. Dia di luar. Itulah sebabnya dikatakan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Begitu hebat hukuman Tuhan bagi orang yang congkak dan tinggi hati. Nebukadnezar seorang kaisar yang begitu powerful, seorang yang begitu berkuasa, dihukum oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru juga dikisahkan bahwa Herodes menjadi makanan pesta bagi cacing-cacing. Kita mengetahui bagaimana Herodes seorang yang sangat kejam, sangat tinggi hati dan sombong. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Bapak Ibu Saudaraku, hukuman bagi mereka yang sombong, congkak dan tinggi hati itu begitu jelas. Kita mengetahui beberapa waktu yang lalu, ya, ada seorang perwira polisi yang begitu powerful karena dia adalah polisinya polisi. Dia adalah orang ya yang menangkap, memenjarakan dan menghukum bukan hanya rakyat biasa. Penegak hukum polisi pun adalah dia yang menangkap dan menghukum mereka karena dia adalah sebagai kepala daripada propam, kepolisinya polisi. Ya, dikatakan di berbagai media bahwa dia adalah sosok yang begitu sombong dan tinggi hati. Karena apa? Karena mempunyai kuasa, saudaraku. Tidak ada yang berani melawan. Bahkan dikisahkan bahwa
dia mempunyai jaringan organisasi yang begitu besar seperti kaisar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, dengan begitu mudah ia melenyapkan nyawa seseorang, akhirnya dia harus berhadapan dengan pihak yang berwajib dan keadilan ditegakkan, dikatakan bahwa dia sekarang harus menanggung semua kesalahan yang dilakukan di dalam penjara. Bapak Ibu Saudaraku, hukuman Tuhan itu sangat real. Itulah sebabnya mengapa begitu penting bagi kita untuk memiliki kehidupan yang saleh, kesalehan yang sejati ya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang berjuang mengejar kesalehan, kalau ada orang yang berusaha ya untuk menjadi saleh, dikatakan harus hati-hati. Mengapa? Karena seringkali mudah terjebak pada kesombongan rohani. Ya, kalau orang mengejar tentang kesalehan akan mudah terjebak, dikatakan ya, pada kesombongan rohani. Itu yang terjadi kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa bahwa mereka sangat menguasai kitab Musa. Mereka adalah orang-orang golongan yang beda dengan rakyat jelata. Mereka adalah pemuka agama yang kelasnya lebih tinggi karena mereka menguasai hukum Taurat. Mereka mempunyai kesombongan rohani. Banyak kali terjadi bahwa semakin dekat dengan Tuhan malahan semakin jauh dari sesama. Semakin mengejar kekudusan malahan semakin mengabaikan orang berdosa. Dan kita harus sangat berhati-hati tentang hal ini. Bapak Ibu Saudaraku, coba kita bayangkan. Satu saat di satu hari Minggu pada saat kebaktian akan segera dimulai, ada seorang simpatisan yang datang. Kulitnya gelap, ya, rambutnya panjang, pria, rambutnya panjang, gondrong, lalu dikepang, ya, masuk ke dalam gereja. Dia ingin beribadah bersama-sama dengan kita. Bagaimana sikap dan penerimaan daripada jemaat? Apakah lalu kita merasa was-was? Wah, ini ada orang masuk untuk beribadah. Apakah lalu kita mulai menjaga jarak? Bagaimana sebenarnya penerimaan kita pada orang yang berbeda dengan kita? Yang mempunyai penampilan yang berbeda, yang mempunyai suku yang berbeda, yang mempunyai ras yang berbeda dengan kita. Apakah kita bisa menerima mereka? Seperti Tuhan menerima orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus meneladani hidup Tuhan kita Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, Tuhan Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi, bersama-sama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus hadir di dalam penciptaan alam semesta. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah kerendahan hati yang sejati. Inilah yang harus kita teladani, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus yang adalah Allah, tetapi dia mengosongkan diri, dia berela untuk menjelma menjadi manusia, supaya dia boleh menyelamatkan saudara dan saya. Biarlah hari ini di dalam bagian yang pertama ini kita sungguh-sungguh belajar seperti Kristus merendahkan hati kita. Yang kedua, kita juga perlu memiliki integritas dan kejujuran. Di dalam Amsal
dikatakan nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini juga adalah falsafah daripada orang-orang Tionghoa, ya. Nama baik itu sebabnya orang sangat penting, terutama saya yakin di suku-suku lain juga memegang hal ini, yaitu kita harus menjaga nama baik. Ya, seseorang, nama baik keluarga ini benar-benar sesuatu yang penting sekali. Itu sebabnya dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kita di dalam kehidupan kita perlu mempunyai integritas. Integritas itu adalah melakukan apa yang dikatakan dan ya mengatakan apa yang dilakukan. Itu adalah integritas. Di dalam Matius 23 ayat 3 tadi, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah mereka yang sungguh-sungguh menghabiskan waktu begitu banyak untuk mempelajari dan memahami kitab suci, kitab Taurat, kitab Musa. Dan Yesus mengakui hal itu. Itulah sebabnya mengapa Yesus memberitahukan kepada murid-murid dan pengikutnya untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka memang menguasai. Mereka menguasai dengan sangat detil kitab Taurat, kitab Musa. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya mendengar. Tetapi, nah ini kuncinya, yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan mereka. Karena perbuatan mereka ternyata berbeda dengan apa yang mereka ajarkan. Orang Farisi itu tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka memberikan tafsiran dan memberikan tambahan terhadap hukum Taurat, menjadi beban yang begitu berat bagi orang-orang, terutama mereka yang miskin, janda-janda miskin itu. Dibebani dengan aturan-aturan yang begitu ketat. Tetapi itu tidak berlaku bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka membebankan kepada orang lain tapi tidak terhadap diri sendiri. Mereka menjalankan segala kegiatan rohani bukan untuk Allah, melainkan untuk dipuji manusia. Ini yang tadi sudah kita katakan. Di balik kegiatan rohani mereka terselubung keinginan untuk beroleh hormat dan pujian. Kerohanian dan kegiatan ibadah mereka lakukan, namun motivasinya adalah penyembahan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal ini penting sekali untuk kita waspadai di dalam kehidupan kita mengikut Kristus. Karena tanpa kita sadari, mungkin kita tidak sengaja, kita bisa jatuh di dalam hal-hal yang serupa. Kita bisa memiliki kehidupan yang ganda, tidak mempunyai integritas di dalam kehidupan. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengecam dengan keras, dikatakan, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, namun hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saya terkadang merasa malu pada saat berkumpul bersama dengan kawan-kawan. Saya punya kebiasaan jalan pagi, ya. Habis olahraga, kumpul di kompleks perumahan, ngopi dengan beberapa kawan. Lalu pada saat bicara, ya, beberapa saat seringkali terdengar, "Waduh, kalian tahu nggak? Ini ada orang kaya." Saya nggak sebutkan namanya.
Dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu dia membohongi masyarakat. Hari Minggu dia membohongi Tuhan katanya. Wah. Ini adalah hal yang menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Ada orang-orang Kristen yang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi kehidupannya itu tidak mempermuliakan Tuhan. Mereka tidak mempunyai integritas di dalam kehidupan usaha, bisnis. Mereka seringkali kedapatan berlaku curang, berbelak-belok. Mereka memperkaya diri sendiri dan mereka menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain yang mau datang kepada Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan bagaimana supaya untuk memperoleh kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan, kita perlu mempunyai integritas, kejujuran di dalam kehidupan kita. Dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini yang dinamakan dengan walk the talk. Artinya apa yang kita ucapkan itu yang harus kita katakan. Kita tidak bisa mengatakan, wah engkau harus mengasihi orang lain, mengasihi ya seperti Kristus mengasihi dan sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan, di dalam perbuatan, orang tidak melihat hal itu terjadi. Sayangnya, ada kalanya orang-orang bisa melakukan perbuatan baik kepada orang lain, tetapi terhadap saudara sendiri, terhadap tetangga sendiri, orang-orang yang di dekat, mereka ternyata sangat pelit, sangat kikir terhadap pembantu, terhadap supir, terhadap orang-orang di sekitar karyawan dan sebagainya. Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita memperlakukan mereka dengan baik? Apakah kita justru merendahkan mereka? Tuhan Yesus mengatakan, ya, engkau harus melakukan apa yang engkau katakan. Dan yang terakhir, memiliki kasih dan keadilan. Ini adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi justru hal itu yang sangat ditekankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang kasih. Itu sebabnya dia ingin supaya murid-murid Tuhan, murid-murid dan pengikut Kristus juga memiliki kasih di dalam kehidupan dan juga keadilan. Matius 23 ayat 20 dikatakan, ya, bagaimana kecaman Tuhan Yesus. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Jadi ternyata mereka adalah orang yang rajin memberikan persepuluhan, tetapi di dalam hidup mereka menindas orang-orang lain. Mereka di satu pihak terlihat sepertinya melakukan hukum Taurat, tetapi di pihak lain mereka tidak memiliki kasih dan keadilan. Memang sangat sedih kita katakan bahwa lebih banyak orang pintar daripada orang yang baik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Lebih banyak orang pintar daripada orang yang baik. Terlebih mudah kita mencari hamba Tuhan yang pandai dan pintar dan bagus sekali bisa menyampaikan firman Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan, pengurus gereja, majelis, penatua, diaken, orang-orang yang senior, ya, sangat mampu mengajar, tetapi seberapa banyak
kita boleh menemukan orang-orang yang mempunyai kehidupan yang saleh, yang menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada. Ini adalah peringatan bagi saudara dan saya sendiri untuk terus-menerus memohon belas kasihan daripada Tuhan, supaya kita mempunyai kehidupan yang tidak dikecam oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang Dia lakukan terhadap para pemimpin agama Yahudi, yang dikatakan mereka adalah orang yang penindas, haus pujian, gila hormat, munafik, jadi batu sandungan. Ini ada kecaman daripada Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, membuat peraturan rohani yang tidak benar dan seharusnya menjadi panutan, ternyata memakai topeng kesucian rohani untuk menyelubungi kebobrokan dan kemunafikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, peringatan Tuhan kepada kita pada hari ini supaya kita boleh mempunyai kehidupan yang kesalehan yang sejati. Ya, Tuhan mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Menutup firman Tuhan hari ini, ada seorang penulis terkenal di dunia internasional, yaitu Henry Nouwen. Dia adalah seorang profesor yang sangat dihormati dan pastor yang dicintai oleh banyak orang. Dia menulis lebih dari 40 judul buku mengenai kehidupan rohani, yang telah menginspirasi dan memberi rasa nyaman begitu banyak orang di seluruh dunia. Dan karyanya telah diterjemahkan. Jadi kita tahu bahwa Alkitab kita diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Ya. Dan buku Henry Nouwen itu juga karena begitu baik, begitu populer, diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Dan kita melihat ya satu cuplikan daripada bukunya. Aku teringat akan mereka yang berjalan pagi-pagi buta menuju pasar atau ladang, yang berharap menjajakan sesuatu atau yang berjuang memperoleh pekerjaan yang akan memberikan sesuatu kepada mereka cukup untuk hari berikutnya. Aku teringat mereka bersalah ketika duduk di jok mobil dan kulihat begitu banyak orang sedang berjalan kaki, kadang-kadang dengan kaki telanjang. Di dalam hidupku, berjalan kaki amatlah jarang. Selalu saja ada pesawat terbang, kereta api, mobil, dan bus yang mengantar aku dari satu tempat ke tempat yang lain. Kaki-kakiku amat jarang menyentuh debu-debu bumi. Senantiasa ada kendaraan beroda yang membawa aku dengan mudah. Dalam duniaku, tidak banyak orang yang berjalan. Dalam duniaku, orang pergi dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mengunci kamar rapat-rapat sambil mendengarkan kaset-kaset favorit. Hanya sesekali saja orang bertemu dengan orang lain di tempat parkir, supermarket, atau tempat jajanan fast food. Yesus berbeda dengan saya. Yesus berjalan dan terus berjalan. Yesus berjalan dari satu desa ke desa yang lain. Di dalam perjalanan dia berjumpa dengan orang miskin. Dia bertemu peminta-peminta, orang buta, orang sakit, orang-orang yang berduka, dan orang-orang yang harapannya pupus. Yesus mendengarkan dan penuh perhatian dengan orang-orang yang sering bersejalan dengannya. Dia berterus terang tetapi ramah, menuntut tetapi sangat mudah mengampuni, bertanya tetapi sangat sopan. Yesus solider dan berbela rasa dengan mereka yang miskin dan terpinggirkan.
Allah mengutusnya untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang miskin, mencelikkan mata orang buta, dan membebaskan para tawanan. Yesus wafat dan bangkit untuk semua orang tanpa perbedaan. Yesus mengasihi semua orang. Itulah sedikit cuplikan daripada buku yang ditulis Henry Nouwen. Dan biarlah kesaksian daripada hidup Henry Nouwen yang walaupun adalah seorang profesor dari Harvard University, ya, tetapi di akhir hidupnya dia menerima tawaran untuk boleh melayani di satu komunitas, melayani orang-orang yang cacat mental, orang-orang yang tidak memahami akademik, ya, yang tidak peduli dengan orang-orang yang pintar. Tetapi Henry Nouwen mau menghabiskan hidupnya untuk melayani mereka yang cacat mental tersebut, melayani mereka dengan penuh kasih dan dengan penuh kerendahan hati. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita motivasi untuk boleh mempunyai kehidupan yang saleh, memiliki kesalehan yang sejati dengan memiliki kerendahan hati, mempunyai integritas dan kejujuran, dan memiliki kasih dan keadilan. Amin. Mari kita berdoa. Kita membiarkan firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati kita, termeterai di dalam sanubari kita, sehingga kita tidak melewatkan firman yang sangat berharga ini berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan memberikan kita kerinduan untuk sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kelemahan kita di dalam keseharian kita yang mungkin masih memiliki kehidupan ganda, yang mungkin tidak melakukan apa yang kita katakan. Kita mohon supaya Tuhan mengampuni kita, memberikan kita kemampuan untuk hidup benar di hadapannya, untuk boleh mempunyai kesalehan yang sejati, untuk boleh mempunyai kerendahan hati, memiliki integritas dan kejujuran, serta kasih dan keadilan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang boleh terus memakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi saksi hidup bagi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Sehingga pada saat orang lain melihat hidup kami, mereka boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Dengar seru doa kami ya Tuhan, karena kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.